Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami buka hati kami, mohon Roh Kudus beri kami hikmat dan pengertian agar supaya kami memahaminya dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 2 ayat 1-4. Beginilah firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah dasar firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, tema kita pada saat ini adalah social distancing bring a blessing. Social distancing bring a blessing. Itulah tema kita. Saudara, social distancing adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak antar manusia dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran atau penularan coronavirus, termasuk mengisolasi atau mengkarantinakan orang yang mungkin telah terinfeksi dan memisahkan orang satu sama lain secara umum. Nah, ada anekdot moto bangsa kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi untuk soal COVID-19 ini justru terbalik. Bersatu, berkumpul kita runtuh, bercerai, jaga jarak kita teguh. Ini hanya intermezzo saja. Namun yang menjadi concern dan fokus kita adalah social distancing bring a blessing. Artinya social distancing membawa berkat. Nah, apa berkatnya? Ada 3 hal berkat. Yang pertama, bahwa dengan social distancing orang lain tidak tertular. Ya, orang lain tidak tertular. Nah, ini bagian dari tanggung jawab kita sebagaimana dalam ayat 3-4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, apa kepentingan orang lain? Ya, kepentingan orang lain adalah sehat. Dia butuh kebahagiaan. Ya, dia tidak mau sakit. Maka dengan social distancing kita tidak menjadi egois dan orang lain pun terluput dari coronavirus. Ya, kita bisa menahan diri untuk tidak berkumpul sementara waktu agar supaya kita tidak menjadi pembawa atau penular. Ya, nah itu bagian yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, berkat bahwa orang lain tidak tertular. Yang kedua, berkat dari social distancing adalah bahwa para pemimpin dan pemangku kepentingan itu pun didukung, disemangati, dihibur. Ya, kalau kita baca ayat 2, Paulus berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya, jadi artinya bahwa Paulus dalam hal ini adalah seorang rasul, seorang pemimpin, dia punya otoritas, maka dengan jemaat yang bisa taat, dengar-dengaran, itu akan membuat Paulus ya bersukacita dan dikatakan sempurnalah sukacitanya. Ya, begitu ya juga tentunya kalau kita baca Ibrani 13 ayat 17a berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Nah, itu bagian kita, tanggung jawab kita, ya. Nah, begitu juga ketika presiden dan para pemimpin menghimbau dan menganjurkan agar warga bangsa, ya, rakyat Indonesia melakukan social distancing. Dan kemudian didengar dan ditaati warganya, tentu akan sangat membuat presiden dan juga para pemangku jabatan ini, pemerintah kita, ya, senang dan lebih bersemangat lagi bekerja. Minimal tidak menambah beban mereka. Itu sebabnya ada viral begini, ya, biarkanlah kami bekerja di rumah sakit, ya kalian di rumah saja, kan begitu. Ya. Itu berkat yang kedua. Nah, berkat yang ketiga adalah bahwa
Dengan social distancing ada terjadi pemulihan rohani terhadap diri dan family, ya, atau keluarga. Kalau katakan di ayat 1, jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi semua ada kasih di dalam kehidupan kita, baik pribadi dan juga keluarga. Nah, kita tahu bahwa sebelum adanya coronavirus, manusia begitu individualistis, disibukkan dengan pekerjaan dan traveling, perjalanan. Manusia juga dijauhkan dari interaksi satu dengan yang lain karena handphoneholic, sehingga tidak lagi peduli sesama, termasuk dalam keluarga. Tetapi puji Tuhan, atas seizin Tuhan dengan coronavirus ini membuat masing-masing dari anggota keluarga semakin hidup berkualitas, akhirnya bisa beribadah bersama, bermain bersama, berolahraga bersama, fellowship bersama, makan bersama, bercanda bersama. Semua bisa bersama-sama. Sungguh quality time yang sangat-sangat indah. Nah, maka sungguh social distancing bring a blessing, Artinya social distancing membawa berkat, membawa kebahagiaan. Karena itu ingat Mazmur 136 ayat 2-3, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memeteraikan firman dan menolong kita untuk mari kita stay at home, dan mari kita jaga segala pola hidup, pola istirahat, pola stres kita, dan mari kita terus berdoa untuk bangsa kita, mendukung pemerintah kita, ada kesempatan untuk berbagi, memberi, berbuat untuk orang lain dalam keadaan susah seperti ini. Itu sungguh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.